Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini judul kita yaitu pemanfaatan daun lantana cemara untuk membasmi hama rayap. Kami, mahasiswa aktif dari program studi budidaya perkebunan kelapa sawit di kampus Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Kami dari kelompok 5, saya Fathah Al-Faruq dengan NIM 2023-11026. Ya, perkenalkan saya Fikra Arifin dengan NIM 2023-11028. Saya Indah Sari dengan NIM 2023-11031. Saya Aisyah Fatima dengan NIM 2023-11006. Saya Berkat Hasibuan dengan NIM 2023-11020. Saya Efran Abdul Firzi dengan NIM 2023-11023. Adapun yang melatar belakangi pendidikan ini, saya merupakan salah satu serangga yang berasal dari Ordo, Gratodia, dan kelas Hexapoda. Kondisi habitat yang berbeda dapat mempengaruhi keanekaragaman rayap pada suatu habitat. Penelitian ini bertujuan mempelajari keanekaragaman jenis rayap pada perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2020 di dua lokasi, yaitu perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kedua lokasi penelitian terdapat sebanyak 2 famili, 9 genus, dan 11 spesies rayap. Keanekaragaman rayap pada perkebunan karet sama dengan 2,18 lebih tinggi dibandingkan pada lokasi perkebunan kelapa sawit yang mana sama dengan 1,81. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa perbedaan tipe habitat akan menghasilkan keanekaragaman rayap yang berbeda pula, sehingga diperlukan penelitian terkait keanekaragaman rayap pada beberapa tipe habitat. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keanekaragaman rayap pada perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet khususnya yang terdapat di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pelestarian dan pemanfaatan salah satu sumber daya keanekaragaman hayati penting Indonesia. Baiklah, tujuan praktikum kita ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh perasan daun pemelekan atau lantana cemara untuk pengendalian hama tanah rayap. Yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi perasan daun pemelekan yang efektif untuk pengendalian hama rayap. Waktu dan tempat percobaan atau praktik pembuatan herbisida dengan menggunakan daun pembelekan ini dilakukan di Laboratorium Biologi Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024. Percobaan atau praktik pengujian keefektifan insektisida alami ini di Laboratorium Biologi Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi pada hari Jumat 8 November 2024. Percobaan pada praktik pengujian flavonoid, saponin, tanin yang dilakukan di Laboratorium Meteorologi Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi pada hari Jumat tanggal 29 November 2024. Alat dan bahannya itu ada timbangan analitik, botol air 600 ml, saringan, blender, beker gelas, kompor, stopwatch. Bahan yang digunakan yaitu ada 100 gram daun pembelekan atau lantana cemara. Yang kedua itu ada Aquades. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum pengujian keefektifan insektisida alami, yang pertama itu ada gelas ukuran 50 ml, yang kedua itu ada gelas ukur 100 ml, yang ketiga ada 2 buah botol semprot, terus gelas plastik atau tempatnya. Baik, bahan yang digunakan yaitu 1. Larutan insektisida atau yang telah dibuat di praktikum sebelumnya. Yang kedua, trakton. Yang ketiga, rayap. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum pengujian flavonoid, saponin, tanin yaitu 1. Gelas ukur, tabung reaksi, 3. Pipet, 4. Kompor, 5. Stopwatch, 6. Tabel. Bahan yang digunakan yaitu 1. Larutan insektisida alami atau yang telah dibuat praktikum pertama. Yang kedua, metanol 30%. Yang ketiga, H2SO4. Yang keempat, Aquades. Yang kelima, FeCl3 1%. Terus prosedur percobaan pembuatan insektisida. Percobaan dengan menggunakan 2 konsentrasi. Yang pertama
pertama, disiapkan alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, dipisahkan daun tembelekan atau lantana camara dari batangnya. Yang ketiga, ditimbang masing-masing 50 gram daun tembelekan atau lantana camara. Yang keempat, dimasukkan 50 gram daun tembelekan ke dalam blender. Yang kelima, ditambahkan 200 ml Aquades pada sampel A atau 1:4. Yang keenam, dihidupkan blender sampai bahan bercampur dengan maksimal. Yang ketujuh, dimatikan blender jika sudah halus. 8, dimasukkan ke dalam botol sampel A. 9, dicuci blender dan masukkan 50 gram daun tembelekan. Yang ke-10, ditambahkan 400 ml Aquades pada sampel B atau 1:8. Yang ke-11, diulangi langkah ke-6 sampai 7. Ke-12, dimasukkan ke botol sampel B. 13, dihidupkan kompor dan atur suhu 300 derajat. 14, disiapkan gelas beker dan isi dengan sampel A. 15, dipanaskan dengan kompor selama kurang lebih 30 menit. 16, diangkat sampel jika sudah tepat waktunya. 17, disaring ke dalam botol sampel A. 18, dicuci beker glass. 19, diulangi langkah 14 sampai 17 dengan menggunakan sampel B. 20, masukkan kembali sampel ke dalam botol dan beri label. Pengujian keefektivitasan insektisida alami. Percobaan menggunakan 3 macam insektisida. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, disiapkan 3 gelas plastik yang masing-masing telah diberi label. Yang ketiga, dimasukkan masing-masing 3 ekor rayap ke dalam gelas plastik. Keempat, diukur masing-masing 5 ml dari insektisida yang telah dibuat praktek pertama. Yang kelima, diukur dan ditambahkan 50 ml pada masing-masing sampel. Yang keenam, dimasukkan masing-masing sampel pada botol semprot yang telah disediakan. Yang ketujuh, ditambahkan sampel A 1:4, sampel B 1:8, dan sampel C dengan ultraktan. Yang kedelapan, disemprotkan sampel insektisida alami dan ultraktan secara bersamaan ke gelas plastik yang telah berisi rayap. 9, diamati setiap perubahan sifat dengan menggunakan stopwatch. Yang ke-10, diamati juga berapa lama rayap tersebut sampai mati, dan yang terakhir, dicatat hasil dan pengamatan tersebut. Selanjutnya, pengujian flavonoid, saponin, dan tanin. Uji flavonoid, percobaan dilakukan dengan menggunakan sampel A pada praktikum pertama. Pertama, disiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, diukur sampel sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, ditambahkan 2,5 ml metanol 30%. Yang keempat, disiapkan kompor dengan suhu 50 derajat. Yang kelima, dididihkan sampai selama 5 menit dihitung dengan stopwatch. Yang keenam, ditambahkan H2SO4 sebanyak 3 tetes. Yang ketujuh, diamati perubahan warna yang terjadi pada sampel. Dan yang terakhir, diambil gambar sampel yang telah berubah warna atau tidak berubah. Saponin dan tanin menggunakan sampel A pada praktikum pertama. 1, menggunakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, diukur sampel sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, ditambahkan 5 ml Aquades. Yang keempat, dididihkan selama 5 menit. Yang kelima, dikocok sampai dengan menggunakan tangan. Yang keenam, ditunggu sampai 10 menit. Yang ketujuh, diamati buih yang tersedia pada sampel untuk menguji saponin. 8, disaring sampel yang telah diamati. 9, ditambahkan 5 tetes FeCl3 1%. Dan yang ke-10, diamati perubahan warna yang terjadi. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan hasil dan pembahasan. Yang pertama, pembuatan insektisida. Pada gambar di atas, yaitu setelah dilakukan semua rangkaian dalam pembuatan insektisida alami dengan menggunakan daun tembelekan atau lantana camara dengan konsentrasi pada sampel A itu 1:4 dan konsentrasi pada sampel B yaitu 1:8, maka sampel tersebut telah selesai dibuat, dan untuk diuji keefektifannya maka dilakukan praktikum kedua yaitu uji keefektifan sampel.
Yang kedua, pengujian keefektifan insektisida alami. Setelah dilakukan pengujian, maka didapatkan hasil, yaitu insektisida dibuat dengan menggunakan daun tembelek atau lantana cemara dapat membunuh rayap, tetapi tidak lebih cepat dibandingkan dengan insektisida kimia yang digunakan pada sampel C. Hasil dari pengujian ini dapat kami lampirkan di tabel berikut. Yang ketiga, pengujian flavonoid, saponin, dan tanin. Pada tiga sampel yang kita punya, kita ujikan menjadi 3 tahap, yaitu pertama, uji flavonoid menunjukkan bahwa ekstrak daun tembelekan atau lantana cemara mengandung senyawa flavonoid karena dengan penambahan H2SO4 setetes demi setetes sampai terbentuknya larutan berwarna jingga, merah atau merah muda, ditunjukkan pada hasil berikut. Yang kedua, uji saponin menunjukkan bahwa ekstrak daun tembelek atau lantana cemara mengandung senyawa samponin dengan hasil positif ditunjukkan dengan adanya busa yang stabil sampai 10 menit, ditunjukkan pada gambar berikut. Yang ketiga, uji tanin menunjukkan bahwa ekstrak daun tembelek atau lantana cemara mengandung senyawa tanin dengan menambahkan FeCl4 setetes demi setetes hingga akhir larutan berubah menjadi berwarna biru tua atau kehitaman. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama adalah penggunaan perasan daun lantana cemara sebagai pengendalian hama rayap telah diteliti dan menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan. Daun tembelekan atau lantana cemara mengandung senyawa bioaktif yang dapat berfungsi sebagai insektisida alami, termasuk senyawa fenolid dan senyawa flavonoid. Senyawa-senyawa ini memiliki sifat antimikroba dan racun yang dapat mengganggu sistem saraf kerja rayap, sehingga dapat mengurangi jumlah dan aktivitas mereka. Yang kedua, yaitu keefektifan konsentrasi pada perasan daun tembelekan atau lantana cemara didapatkan yaitu pada ekstrak A 1:4 pada saat praktikum pertama. Namun, efektivitas perasan daun tembelekan atau lantana cemara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti konsentrasi, waktu, aplikasi, kondisi lingkungan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai dosis yang optimal dapat penting untuk meningkatkan keberhasilan penggunaan daun tembelekan atau lantana cemara dalam pengendalian hama rayap. Selanjutnya itu saran. Setelah melakukan rangkaian praktikum di mata kuliah pestisida ini, kami berharap untuk kedepannya kita sama-sama menjaga kekondusifan saat praktikum, menjaga untuk selalu tetap fokus dan melakukan rangkaian-rangkaian pekerjaan dalam praktikum untuk menjaga semangat kita di praktek-praktek selanjutnya. Sekian, terima kasih. Oke, sekian presentasi video dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi khalayak ramai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.